Oke Lur, kita lanjutkan ke purchase order pabrikasi, di mana chapter sebelumnya kita membuat perintah kerja ya. Kalau kita lihat dari list work order ini, chapter sebelumnya sudah ada dua work order ya, dengan WO004. Kalau kita lihat edit WO-nya seperti ini ya, ini adalah work order. Untuk tahap berikutnya kita cek di purchase order bila nggak ada stoknya ya kan. Kemudian kalau dari dia langsung ada stoknya, dia bisa lewat ke pengeluaran bahan baku. Nanti kita bahas dulu yang untuk di purchase order pabrikasi hasil dari WO ini ya. Jadi ini ada tahapannya. Kalau dari purchase order dia langsung nanti ke bahan baku keluar. Kita masuk ke purchase order. Nah, kita cek dulu. Di sini ada dua ya, ada stock card. Stock card ini untuk pembelian purchase order untuk ke stock card ya. Tidak ada WO-nya, tidak ada work order-nya. Jadi kita coba di work order yang tadi di WO03 dan WO04. Nah, sekarang kita cek untuk WO yang 04, di mana di sini kita mau membelanjakan hasil dari WO yang kita buat. Nah, di sini posisinya kalau dari sebenarnya kita cek dulu list WO di sini. WO04 di sini kita lihat detail. Nah, di sini kan gram. Jadi ini akan mengkonversi nanti karena kita belinya satuannya adalah setupnya di sini adalah kilogram ya. Kecuali dari setup produknya dia udah kg ya berarti hitungannya gram ya, dihitungannya gram. Tapi kalau dia hitungannya belanjanya kg dan nanti dia akan mengkonversi sendiri otomatis ya dari kilo ke gram, dari kilo ke gram sesuai dengan requestnya di sini. Karena kalau 1 kilo di sini tulisnya 1 kilo ya. Kalau ini dia gram jatuhnya. Oke, nah di sini ketersediaan di sini adalah stok ya, stokar kita. Kalau kita lihat dari stokar kita, di sini masih kosong untuk yang masih kosong di PT Cakrawala ini ya, untuk yang bahan baku yang tadi itu. Jadi sini masih ada belanja, ini adalah bahan-bahan yang distributor ya, sembako ya. Ini perbelanjaan sembako. Jadi untuk barang-barang yang pabrikasi dia belum ada. Karena dia nanti stoknya pun akan terpisah dengan perbelanjaan dan transaksional yang ada di sini ya, menu di sini. Nah, menu pembelian di sini. Nanti akan terlihat bedanya pada saat kita buat ini. Oke, kita coba dulu ya. Nah, misalkan di sini stok kosong ya. Ini adalah bukan barang keluar, tapi ini adalah request dari WO. Kalau di sininya kosong, ya berarti kita harus belanjain dulu. Harus kita bikin PO dulu. Kalaupun di sininya kuantitasnya misalkan dia ada satu, di sini ada satu, terus kita mau menambah ya kita tambahkan aja stoknya dulu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita dapat harga baru. Kalau ini kan masih perkiraan ya, harga perkiraan. Kita dapat harga 290.000. Kita tulis aja di sini 290.000. Oke, kita tekan tabulasi ya, atau diklik aja. Nah, kita mau beli untuk stok kita kuantitasnya karena kebutuhan untuk work order adalah satu, kita mau stok sekitar 3. Dia nanti akan bertambah di sini. Kemudian untuk barang berikutnya ini harga yang sama tapi kuantitinya kita mau lebihkan. Kuantitasnya kita mau lebihkan di sini 4 ya. Contoh ya. Lalu di sini kita mau lebihkan lagi 4. Di sini karena dipakainya adalah gram, kita coba masukin 2 stoknya. Oke, total belanja kita melebihi dari ini ya, dari work order ya, nggak apa-apa, karena apa? Ini buat stok kita. Nah, ini pick up-nya kemana?
pickup address-nya yang mau di suppliernya ini. Nah, supplier ini adalah saya buat untuk bahan utama, bahan kimia lah contoh ya untuk suppliernya. Nanti kalau mau supplier baru ya di sini aja nanti dibikin lagi suppliernya. Di mana bikinnya ya di sini supplier. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada. Nah, setelah ini kita lihat kita menggunakan kendaraan apa untuk mengambil barang-barang PO ini ya. Seperti halnya seperti invoice di kita anggap ini adalah usaha retail sembako lah ya, ini menunya. Nah, di situ kita pakai vendor contohnya, pakai CV logistik dengan nomor kendaraan ini. Nah, ini tanggal PO, mau tanggal berapa PO ini? Anggap aja hari ini ya, atau mau dirubah pun silahkan. Tanggal kirimnya juga silahkan, nanti bisa dirubah. Nah, setelah itu kita print and save. Nah, hasil dari PO kita ya, ini kita belanjakan dahulu. Ini contoh print out-nya, contoh print out dari oke, saya coba. Ini adalah contoh print out untuk PO dari pabrikasi ya. Nah, ini dia jumlahnya ya, batang sat 2 3 4 4 2 tadi ya jumlahnya. Nah, setelah kita buat PO ini berarti kendaraan ini kan berjalan ya atas dasar surat PO ini. Dia jalan ke supplier yang tadi. Kalau mau dilihat dari list, kita ada di sini listnya. Nah, di sini posisinya masih create ya. Nah, semua ini bergabung. Posisinya dia, kalau invoice from-nya dia kelihatan di sini. PJ-nya dari PO pabrikasi. Tadi yang saya informasikan. Nah, ini dari pabrikasi, kode RO-nya WO004. Kemudian kalau kita cek di sini, kita cek setelah dari sini, di sini posisinya masih kosong ya, belum bisa material result, kita belum bisa keluarkan barangnya. Karena apa? Karena barang itu masih dalam perjalanan dan belum kembali. Nah, kita ceknya gimana? Ceknya adalah di good receipt, sama juga posisinya. Jadi good receipt ini adalah untuk terima barang. Nah, posisinya dia ada ya, dia created posisinya. Nah, ini harus diterima barang pada saat barang sudah sampai di gudang PT Cakrawala Pratama ini atau di gudang pusat. Karena tujuannya adalah tujuannya ke pusat. Nah, ini jumlahnya ini yang ordernya ini harus kita sesuaikan. Oke. Setelah itu kita terima, kita submit. Nah, setelah disubmit seperti good receipt di invoice di sini, dia akan kosong. Posisi ini adalah posisi di mana tidak ada barang di luar itu yang jalan PO. Kalau masih ada ya berarti ada PO yang masih gantung di luar. Oke, selanjutnya kita back, masuk ke posisi produk dan bahan baku keluar WO ini. Kita cek di sini. Nah, ini sudah masuk posisinya accepted, berarti barang sudah ada di gudang posisinya. Nah, kenapa kita masuk ini berdasarkan WO ya kan? Karena kita berdasarkan perintah kerja. Kalau dari perintah kerja, nanti ada juga berdasarkan perintah kerja kita akan keluarkan satu-satu pun bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekarang ini kita masuk ke detail WO. Nah, inilah dari WO004 yang awal kita buat ya. Jadi dari sini posisinya dari rentetan proses dari formula bill of material, perintah kerja ya kan. Nah, ini adalah prosesnya di mana kita mau memproduksi preform dengan jumlah kuantiti 1000 ya kan. Ya. Dengan biaya 150
dan bahan baku totalnya 806 sesuai request dari WO ini. Satu. Kalau kita lihat tadi hasil dari kartu stok yang tadi, kartu stok yang sudah diterima di GoToReceipt, kita cek di sini. Berarti dia sudah masuk stoknya 2, 4, 4, 3 untuk barang yang kita terima ya, yang barang bahan baku yang untuk berdasarkan WO ini. Nah, tadi WO tadi dengan kuantitas yang dibutuhkan pada saat kita formula untuk membuat 1000 preform, ya kan? Ini kuantitasnya dengan total sekian. Nah, sekarang kita proses result. Proses result itu maksudnya adalah kita keluarkan barang stok di sini, ya kan? Kita keluarkan dengan kode material release. Ini dia. Ya. Ini ada SR, nanti kodenya adalah material release. Kemudian dia akan masuk sebagai MR, sebagai product result, product result atau barang jadi, ya. Atau barang setengah jadi. Nah, karena ini adalah barang preform, barang setengah jadi, nanti akan kodenya dia MR dengan total quantity 1000. Oke, kita coba ya. Kita akan masuk ke proses result. Ya, dia sudah posisinya statusnya done. Nah, setelah posisi status done di sini, lalu di menu purchase order dia sudah tidak ada WO004. Berarti sudah diproses. Sekarang kita cek. Kita cek history. Nah, inilah historinya. Barang yang tadi masuk melalui PO ya dengan jumlah 2 ya. Kemudian SR dia barangnya keluar digunakan. Ya, ini digunakan. Ini dia 0,4 ya kan, 0,5, 1 keluar 1,5 dan 1 sesuai dengan WO work order. Jadi sisa dari polyester ini dan yang 4 item barang ini. Kemudian MR dia masuk barang preform. Nah, ini kalau membaca dari histori bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Nanti dengan chapter berikutnya kita akan masuk lagi dari bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Prosesnya seperti apa? Ya, ini sesuai dengan kapasitas. Nah, average ini, AVG ini adalah hasil dari total ya. Kalau kita cek di sini, ini adalah hasil total dari modal bahan baku ya, dengan biaya lalu dibagi menjadi quantity. Ya, inilah yang menjadi dasar dari harga average ya, harga pokok penjualan nantinya. Kalau mau dilebihkan nanti pada saat dia buka invoice, nanti kita akan bertahap ya. Pada invoice dia harga bisa lebih dari harga pokok penjualan ini. Tergantung nanti penjualannya. Jadi HPP-nya tetap modalnya ini, modal dasar. Ini adalah modal dasar. Ini adalah stok yang tadi kita produksi. Nah, ini adalah persediaan, nilai persediaan. Ya, jadi kita sudah merincikan prosesnya yang ke chapter 3 ini, mulai dari purchase, perbelanjaan kita kosong, lalu melalui proses bahan baku keluar ya, sampai dengan stok barang yang bahan setengah jadinya itu masuk. Ya, kalau kita lihat di sini di list WO, kita cek, nah di sini posisinya dia sudah done. 004 posisinya sudah selesai. Ya. Kalau kita lihat dari sini sesuai kan, 150 sesuai dengan ininya. Yang ini dari gram. Nah, ini untuk kuantitinya barang setengah jadinya 1000 sesuai dengan stoknya di sini. Ya.
Demikian untuk chapter yang ketiga ini ya, di mana tadi sudah kita paparkan mulai dari pembuatan bahan baku, biaya produksi, membuat formula, melakukan instruksi perintah kerja, ya kan? Kemudian apabila tidak ada stok, ya kan, belum ada perbelanjaan, kita langsung melakukan purchase order, lalu bahan baku keluar sehingga nanti ada produksinya.